Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 12, tamu spesial. Mata Cira tertuju pada seseorang yang menatapnya lekat sejak tadi. Tatapannya sama yang pernah membuatnya percaya bahwa lelaki itu mampu menjaga kepercayaannya. Kali ini pakaian Abimanyu bisa dikatakan sopan, atau lebih cocok disebut seperti sedang melamar pekerjaan, terlalu formal. Celana jeans hitam yang dipadu padankan dengan kemeja polos berwarna navy. Juga tidak ada kancing kemeja yang terbuka dua atau lengan bahu yang digulung sampai siku. Bukan Abimanyu sekali. Buat apa kesini? Tanya Cira dengan nada sinis. Setelah seharian beraktivitas yang cukup melelahkan, ditambah melihat sosok yang membuatnya overthinking tiap malam, merasa tidak pantas untuk siapapun. Duduk manis di sofa ruang tamu dengan tampang polosnya membuat hati Cira merasakan amarah. Di ruang tamu hanya ada Abimanyu dan Cira. Ayah dan bunda sengaja memberi ruang untuk membicarakan permasalahan mereka berdua secara pribadi. Walau ayah dan bunda tetap mengawasi. Dari dapur yang hanya tersekat tembok, secara tidak langsung mereka dapat mendengar apa yang Cira dan Abimanyu bicarakan. Silaturahmi kan, udah lama nggak ketemu, jawab Abimanyu dengan nada santai. Minum dulu Rah, pasti lelah habis beraktivitas seharian kan. Sikap manis campur jahil yang seperti ini dulu yang Cira sukai dari Abimanyu. Semua itu kini tidak lagi menjadi alasan hati Cira berdesir. Perselingkuhan itu fatal, titik, tidak pakai alasan. Basa-basi, basi, sarkas Cira. Nyatanya basa-basi itu yang bikin kita pacaran, goda Abimanyu dengan mata yang ia kedip-kedipkan. Kuatkan iman hamba menghadapi mantan yang khianat ini ya Allah. Jangan sampai tergoda oleh tipu dayanya lagi, gerutu Cira dalam hati sambil mengunyah buah pir. Intinya, tanya Cira ngegas. Lama-lama wajah Abimanyu semakin menyebalkan. Cira tidak sanggup. Abimanyu meminum air mineral yang bunda suguhkan. Sebalnya saat meminum pun Abimanyu sempat-sempatnya menatap Cira. Maaf, kali ini Cira sudah tidak mempan dengan tipu muslihatnya. Gue nggak mau kita putus, ujar Abimanyu. Itu hanya salah paham Ra, gue sama Dinda nggak ada apa-apa. Lanjutnya, yang kali ini wajahnya sedikit terlihat nelangsa. Dan gue udah membayangkan apa yang lo akan bicarakan. Udah ketebak Bi. Cira berdecak, tersenyum sinis. Lo harus percaya sama perkataan gue. Gue cintanya sama lo. Apa nggak cukup selama di kampus gue nggak nongol dan ngasih ruang lo buat maafin gue? Rasanya ingin tertawa melihat bagaimana mantan kekasihnya ini berusaha keras untuk meyakinkannya. Sayangnya prinsip Cira terlalu kuat untuk kembali pada lelaki yang tidak bisa bersyukur memilikinya. Lo selingkuh. Abimanyu menjambak rambutnya frustasi, menatap Cira yang terlihat biasa saja. Tidak kacau, apalagi hancur. Padahal Abimanyu tidak tahu ada sekian jam yang Cira habiskan untuk mengutuk dirinya. Menyalahkan mengapa orang yang ia sayangi memilih bersama wanita lain, sampai Abimanyu melihat Cira hari ini yang lebih baik dari dirinya sebelumnya. Ya, gue selingkuh, tapi bukan karena gue cinta sama Adinda, akui Abimanyu. Sama gue lagi, dan gue janji bakal setia sama lo. Ra, ayolah, maafin gue, mohon Abimanyu dengan mata yang berkaca-kaca. Cira mengangguk, tersenyum manis, membuat Abimanyu yang melihat senyum itu ikut tersenyum. Jadi kita balikan? Tanya Abi antusias. Karena tertawa terbawa suasana, Abimanyu sampai pindah duduk ke sisi Cira. Enggak, tapi gue udah maafin lo dan gak ada kata balikan. Lo selingkuh itu faktanya. Dari awal gue bilang semua kesalahan lo bisa gue maafin. Soal perselingkuhan itu hal yang paling sulit gue terima. Semua orang bisa mengatakan cinta, namun kebanyakan tidak bisa membuktikannya. Gue selingkuh karena nggak mau ngerusak lo. Lo harusnya tahu gue lakukan itu karena selama pacaran, jangankan ciuman, pelukan aja kita jarang. Pelaku akan selalu mengintimidasi korbannya, seperti sekarang yang dilakukan Abimanyu, mendesak Cira sampai Cira merasa bersalah atas apa yang tidak Cira lakukan. Lo ngelakuin itu karena gue, Bi. Ya karena siapa lagi? Gue laki Ra, punya
kebutuhan yang para wanita nggak bisa pahami. Tapi gue janji nggak bakal selingkuh jilid 2. Kejadian ini nggak akan terulang. Astagfirullah. Cira semakin sadar Abimanyu memang perlu diruqyah. Lo sadar nggak sih Bi? Lo emang nggak ngerusak gue, tapi lo ngerusak anak orang lain. Terus lo masih nggak mau ngaku kesalahan lo dan merasa lo juga korban? Tanya Cira menggebu-gebu. Sinting lo. Cira bangkit dari duduknya memegang kenop pintu utama rumahnya. Silahkan pergi. Berakhir, tidak ada gunanya berbicara dengan manusia yang selalu merasa benar. Ra, gue mohon jangan kayak gini. Rengek Abimanyu sambil memegang lengannya sendiri berjalan tergesa-gesa ke arah Cira. Laki itu bahkan berusaha memeluk Cira. Gue maunya lo. Kak, masuk ke kamar. Temanmu biar ayah yang temani. Suara ayah membuat Cira lega. Refleks Abimanyu juga menjauhkan tubuhnya dari Cira. Cira menjauh, tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada tenaga atau kata-kata yang menggambarkan perasaannya saat ini. Saat pintu kamarnya terbuka, badan yang lelah ingin direbahkan, suara ayah yang benar-benar murka membuatnya kembali turun ke lantai 1. Jantungnya benar-benar seperti diajak lari maraton mendengar suara berat milik ayah. Berdebar-debar tidak karuan. Ini kali pertama suara ayah semenyeramkan ini. Cira menatap bunda yang tak kalah kaget. Rafa pun sama tidak menyangka ayahnya akan semarah ini. Tolong izinin saya ketemu Cira, kokoh Abimanyu tanpa nada gemetar. Ternyata mental Abimanyu cukup kuat. Saya nggak izinkan. Saya sudah kasih banyak waktu buat kamu bertemu putri saya. Sudah cukup, tegas ayah. Saya cinta sama dia om, ujar Abimanyu setelah ayah mendorong paksa Abi agar keluar dari perkarangan rumahnya. Saya nggak peduli cintamu itu. Saya nggak akan lagi kasih kesempatan kamu menyakiti anak saya. Muka ayah merah padam. Wajah Cira yang menangis terseduh-seduh tak akan pernah bisa ayah lupakan. Cira, gue cinta mati sama lo. Gue bakalan buat lo jadi milik gue, teriak Abimanyu setelah melihat Cira keluar bersama bunda. Saat wanita yang kini mengenakan kerudung berwarna peach akan masuk kembali ke dalam rumah, suara tulus dari Abimanyu membuat Cira memegangi dadanya. Gue belum bilang ya, lo cantik banget pakai gamis sama kerudung. Dadara, besok gue kesini lagi. Cira yang walau tidak melihat bagaimana ekspresi Abimanyu saat mengatakan hal tersebut, otaknya sudah bisa membayangkan senyum jahil milik Abimanyu. Laki-laki itu memang menantang ayahnya. Buktinya ayah langsung menggandeng Cira dengan posesif. Bi, siap-siap ya saingan kamu ayahku, ujar Cira dalam hati. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.